Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marohto Rajabi Munawaroh dari kelas PIA semester 6. Pada video kali ini saya akan memaparkan video tentang perkembangan pembaruan Islam di Turki. Nah, langsung saja kita ke sejarah pembaruan Islam di Turki ya. Nah, sebelum ke sejarah pembaruan Islam, kita sekilas mempelajari dulu tentang sejarah Turki. Nah, negara Turki itu terlahir dari keruntuhan Kesultanan Utsmaniyah yang perang dari dunia ke-1 yang terletak di Asia Kecil atau Anatolia yang didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Nah, Turki ini merupakan negara sekuler pertama di dunia Islam. Nah, negara ini juga berdekatan dengan benua Eropa yang memproklamasikan diri sebagai negara republik pada tahun 1923. Menurut data tahun 1992, negara Turki berpenduduk berjumlah 58.436.007 atau 98% diantaranya merupakan Muslim yang mayoritas mazhab Sunni. Penduduk Turki juga banyak yang secara sadar tidak menjalankan syariat Islam sebagai akibat kebijakan sekularisasi yang diterapkan. Nah, selanjutnya yaitu pembaharuan Islam di Turki. Nah, kekalahan militer Turki Utsmaniyah di Lepanto pada tahun 1571 Masehi dan kegagalan dalam menaklukkan Wina pada tahun 1683 Masehi merupakan tanda ketegasan pergeseran kekuatan. Nah, militer Kristen Eropa lebih kuat dibandingkan dengan militer Turki Utsmaniyah. Solusi yang ditempuhnya adalah harus mengadopsi kemajuan yang telah dicapai Eropa. Nah, adopsi ini kemajuan tersebut melahirkan gerakan pembaruan di Turki. Turki adalah bekas jantung tempat salah satu kekhalifahan terbesar Islam, yakni Turki Utsmani. Oleh karena itu, keterikatan bangsa Turki dengan Islam berlangsung sangat kuat sebab mereka bangsa terkemuka di dunia Islam selama beratus-ratus tahun. Ini merupakan suatu indikasi tentang betapa pentingnya Islam dalam kehidupan nasional rakyat Turki. Nah, secara politis, setiap orang yang bertempat tinggal di Turki tetapi secara kebudayaan orang Turki adalah hanya orang Islam. Nah, langkah-langkah pembaruan yang dilakukannya adalah pertama, mengirim para pelajar ke luar negeri. Yang kedua, mengirim duta besar ke Eropa. Yang ketiga, mendapatkan guru dari Eropa, mendirikan sekolah teknik militer, pembentukan badan penerjemah, menulis beberapa buku matematika, geografi, kedokteran, sejarah, dan agama, penerbitan
dan percetakan. Nah, bangsa Turki adalah orang-orang yang bermartabat dengan suatu prestasi mengenai mereka sendiri sebagai masyarakat terhormat dan unggul. Dengan demikian, Turki sebuah identitas kebangsaan yang membanggakan warganya. Contohnya paling ekspresif mengenai hal ini ditunjukkan oleh Ziya Gökalp pada tahun 1876 sampai 1924 dalam salah satu pernyataannya, yaitu I am true, my religion and my rights are not. Dan ungkapan yang lebih fanatik dan angkuh dikatakan, Mustafa Kamal menyatakan, "Saya adalah Turki, merongrong saya dengan menghancurkan Turki." Nah, pembaharuan yang terjadi di Turki terdapat 3 aliran. Yang pertama, aliran Barat, yang kedua, aliran Islam, yang ketiga, aliran nasionalis. Menurut tokoh-tokoh yang beraliran Barat, Turki mundur karena bodoh yang disebabkan syariah yang menguasai seluruh kehidupan bangsa Turki. Solusi Barat harus dijadikan guru tokohnya Tevkif Tekrif. Kedua, menurut aliran agama, syariah Islam tidak menjadi penghalang kemajuan. Turki mundur karena tidak menjalankan syariat Islam, sehingga syariat Islam harus dijalankan di Turki. Nah, tokohnya Mehmet Akif. Yang ketiga yaitu aliran nasionalis. Berpendapat kemunduran Turki disebabkan karena umat Islam yang enggan mengakomodir perubahan di Turki. Nah, tokohnya yaitu Ziya Gökalp. Nah, begitu juga dalam pembaruan pendidikan Islam juga diperhatikan sebagaimana sebab kelemahan dan kemunduran umat Islam sebagaimana nampak pada masa sebelumnya, dan dengan memperhatikan sebab-sebab kemajuan dan kekuatan yang dialami oleh bangsa Eropa. Nah, maka pada garis besarnya terjadi 3 pola pemikiran pembaharuan pendidikan Islam. Nah, 3 pola tersebut adalah, yang pertama, pola pembaharuan pendidikan yang berorientasi pada pendidikan modern di Barat. Nah, mereka berpendapat pada dasarnya kekuatan kesejahteraan yang dialami Barat adalah hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang mereka capai. Golongan ini berpendapat bahwa apa yang dia capai oleh Barat sekarang ini merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang pernah berkembang di dunia Islam. Maka untuk mengembalikan kekuatan dan kejayaan umat Islam, sumber kekuatan ini harus dikuasai kembali. Dengan cara mengembalikan itu tidak lain adalah melalui pendidikan, karena pola pendidikan Barat dipandang sukses dan efektif. Maka harus meniru pola Barat yang sukses itu. Pembaharuan pendidikan pola Barat juga melalui timbul di Turki Utsmani akhir abad
ke-11 Hijriah atau 17 Masehi setelah mengalami kalah perang dengan berbagai negara Eropa Timur pada masa itu. Pada dasarnya, golongan ini berpandangan bahwa pola pendidikan Islam harus meniru pola Barat dan perkembangan oleh Barat sehingga pendidikan Islam bisa secara setara dengan pendidikan mereka. Mereka berpandangan bahwa usaha pembaharuan pendidikan Islam adalah dengan jalan mendirikan lembaga pendidikan atau sekolah dengan pola pendidikan Barat, baik sistem maupun isi pendidikan. Jadi intinya Islam harus meniru Barat ya, agar bisa maju. Yang kedua yaitu golongan yang berorientasi pada sumber Islam yang murni. Mereka berpendapat bahwa sesungguhnya Islam itu sendiri merupakan sumber dari kemajuan dan perkembangan peradaban Islam. Pengetahuan modern. Dalam hal ini, Islam telah membuktikan sebab-sebab kelemahan umat Islam menurut mereka adalah karena tidak lagi melaksanakan ajaran agama Islam sebagaimana mestinya. Ajaran Islam yang sudah tidak murni lagi digunakan untuk sumber kemajuan dan kekuatan. Pola ini dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Abduh. Usaha yang berorientasi pada nasionalisme, yang terakhir yaitu usaha yang berorientasi kepada nasionalisme. Nah, golongan ini melihat di Barat rasa nasionalisme ini timbul kebersamaan dengan perkembangan pola kehidupan modern sehingga mengalami kemajuan yang menimbulkan kekuatan politik yang berdiri sendiri. Keadaan ini pada umumnya mendorong bangsa timur dan bangsa penjajahan lainnya untuk mengembangkan nasionalisme mereka masing-masing. Yang mendorong perkembangan nasionalisme adalah yaitu karena kenyataan mereka terdiri dari sebagai bangsa dengan latar belakang dan sejarah perkembangan kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Nah, golongan ini berusaha memperbaiki kehidupan umat Islam dengan memperhatikan situasi dan kondisi objektif umat Islam yang bersangkutan. Dalam usaha mereka, bukan semata-mata mengambil unsur-unsur budaya Barat yang sudah maju, tetapi juga mengambil unsur-unsur dari budaya warisan bangsa yang bersangkutan. Nah, ide kebangsaan inilah yang akhirnya menimbulkan usaha mereka kemerdekaan dan mendirikan pemerintahan sendiri di kalangan pemeluk Islam. Sebagai akibat dan pengaruh dan perbangkitan kembali pendidikan ini terdapat kecenderungan dualisme sistem pendidikan kebangsaan negara tersebut, yaitu sistem pendidikan modern dan sistem pendidikan tradisional. Nah, Mustafa Kamal Atatürk juga melakukan pembaharuan dan reformasi kebijakan Mustafa Kamal, yang diantaranya yaitu Undang-Undang tentang Unifikasi dan Sekularisasi Pendidikan tanggal 3 Maret 1924. Yang kedua yaitu
Undang-Undang tentang Kopiah pada tanggal 25 November 1925. Yang ketiga yaitu Undang-Undang tentang pemberhentian petugas jemaah dan makan, penghapusan lembaga-lembaga pemakaman tanggal 30 November 1925. Yang keempat yaitu perturan sipil tentang perkawinan tanggal 17 Februari 1926. Yang kelima yaitu Undang-Undang penggunaan huruf Latin untuk baja Turki dan penghapusan tulisan Arab tanggal 1 November 1928. Yang terakhir yaitu Undang-Undang tentang larangan penggunaan pakaian asli tanggal 13 Desember 1934. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf pembahasan dari saya tentang pembaharuan Islam di Turki. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.